Oke. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Goda Frida Rosa Dalima Surya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ende. Hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Kristen Ende, Bapak Yaret Nale. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Maaf mengganggu kesibukan Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Saya hadir di sini untuk sedikit bertanya atau mewawancarai Bapak tentang bagaimana selama ini sebagai kepala sekolah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa kan Pak? Bisa. Baik. Tentunya selama ini, selama di sekolah, kita pasti mengalami kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah, misalnya kasus murid atau antara guru, antara murid dengan guru. Nah, dalam kasus-kasus ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab sesuai apa yang sering kami lakukan di sekolah. Ya. Dilema etika atau rujukan moral. Masalah-masalah ini sering terjadi di sekolah. Saya bisa identifikasi misalnya dalam melakukan suatu keputusan atau mengambil sebuah keputusan, pilihan-pilihan yang sama itu bisa dianggap tidak ideal. Dia membingungkan kita untuk mengambil keputusan. Saya ambil contoh misalnya di sekolah, biasanya guru-guru itu mendapatkan seorang siswa itu menyontek. Di sini guru ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia harus segera menghukum siswa ini atau dia mendiamkannya? Kalau dia mendiamkannya, maka akan mengganggu dan merusak integritas sekolah dalam bidang akademik. Jadi ini agak sangat membingungkan untuk guru segera mengambil keputusan tentang hal tersebut. Atau bisa saja setelah mengambil keputusan ada timbul perasaan tidak nyaman atau kebingungan. Apakah hal tersebut sudah sesuai atau belum sesuai? Di sekolah juga sering terjadi berupa adanya konflik nilai atau norma. Misalnya ada seorang siswa yang dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti peraturan sekolah atau membantu temannya yang lagi berbuat salah. Jadi siswa ini dia mau melaporkan temannya yang berbuat salah, takut si temannya kena hukum, atau dia mendiamkan. Itu yang menurut kami itu dilema yang terjadi, yang sering ada di sekolah. Atau bisa saja dia tidak mau melaporkannya karena ada dampak lain. Takut. Ya, dia takut. Bisa saja bagi dirinya dan bagi temannya. Setelah dia melaporkan, dia juga mungkin tidak disukai oleh temannya, atau mungkin dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari temannya. Atau kan mungkin pada situasi tertentu peraturan atau keadaan di sekolah menyangkut tata tertib itu pedomannya itu salah dimengerti atau kurang adanya informasi kepada siswa atau semua yang ada di sekolah, sehingga mereka bingung untuk mengambil keputusan apakah ini benar atau salah. Dan ini yang mungkin saya sering amati yang kadang terjadi di sekolah. Oke, baik Pak. Nah, dalam menjalankan keputusan yang diambil di sekolah itu, bagaimana dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Seperti contohnya tadi misalnya ada siswa yang
mau ke sekolah, tetapi ada musibah di rumahnya, ternyata siswa ini atau keluarganya tidak melapor ke sekolah, sehingga sekolah mengambil keputusan untuk memanggilnya. Kira-kira Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mengambil keputusan terhadap dua hal yang mengandung dua risiko yang sama, maka tentunya kami tidak secara langsung untuk memberi keputusan. ya, Tentunya pada hal pertama itu kami mengumpulkan informasi. oke, itu langkah Apakah siswa ini tidak datang, memangnya dianya tidak mau datang, atau mungkin ada hal-hal yang dia alami. Jadi kami mengumpulkan informasi secara lengkap, mungkin juga dari siswa, atau dari guru, atau juga dari pegawai. Pegawai ini hari ini dia tidak masuk, dia tidak sempat lapor, apakah memang dia sengaja atau memang dia benar-benar ada masalah lain yang membuat dia tidak bisa hadir. Ya. Nah, jadi setelah kami memastikan informasi itu sudah benar, baru kami memverifikasinya, lalu baru kami berusaha mengambil keputusan. Itu langkah-langkahnya Pak ya. Ya. Nah, mungkin ada lagi. Ada lagi misalnya kami juga melakukan analisis dan mempertimbangkan hal-hal atau siapa saja yang terlibat dalam hal yang dialami tersebut. Kami mengidentifikasi nilai-nilai serta konsekuensi yang kami ambil ketika kami akan mengambil setiap pilihan. Lalu setelah itu kami akan mencari solusi yang terbaik. Kami mencari solusi yang terbaik memungkinkan kami untuk menghasilkan keputusan yang terbaik yang tidak melibatkan siswa, guru, ataupun pegawai, ataupun sekolah. Selanjutnya kami juga akan melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat. Misalnya sebelum mengambil keputusan tentang seorang siswa yang membuat kesalahan, misalnya mereka berkelahi di luar jam sekolah, lalu ada yang komplain, orang tua juga datang saling menyalahkan, kami tidak langsung mengambil keputusan. Kami melibatkan semua pihak, termasuk orang tua dari kedua anak. Kami juga biasanya kami melibatkan Babin, kami melibatkan kelurahan untuk mencari solusi yang terbaik bagi siswa. Jadi setelah solusi ini kami ambil, tidak merugikan kedua siswa itu, tetapi mereka juga bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. Ini langkah-langkah yang kami ambil di sekolah yang kira-kira untuk mengatasi dilema etika yang ada. Terima kasih. Lalu hal apa saja yang Pak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus seperti ini? Hal-hal yang menurut saya paling efektif ketika dalam mengambil keputusan berhubungan dengan dilema etika adalah yang paling pertama itu kami harus melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pihak. Seperti yang saya katakan tadi, kepada siswa, guru, kepada pegawai, ataupun kepada orang tua dan pihak-pihak lain yang menurut kami harus terlibat dalam saat kami mengambil keputusan. Setelah itu kami berikan kesempatan yang sama untuk semuanya menyampaikan pendapatnya. Setelah itu kami melibatkan semuanya untuk kami mengambil keputusan secara objektif dan baik. Baik, berarti kolaborasi sangat penting dalam hal ini ya Pak ya. Kira-kira ada tantangan tidak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus seperti ini? Terima kasih. Jadi yang namanya tantangan itu ada. Ya, Tidak hanya dalam dilema etika, tapi dalam banyak hal itu ada. Tentunya yang sering kami alami di sekolah itu menyangkut dilema etika yang sering kami ambil keputusan itu. Tantangan yang paling terberat bagi kami itu adalah keterbukaan akan dampak atau konsekuensi ketika kami mengambil keputusan menyangkut dua hal yang dianggap benar atau dua hal yang dianggap salah. Misalnya pimpinan atau sekolah takut mengambil keputusan atau etika tertentu jika walaupun dianggap benar atau salah, apalagi salah, tetapi keputusan itu sangat berdampak tidak baik bagi sekolah.
Misalnya saja pada saat tertentu banyak siswa yang atau beberapa siswa yang sudah beberapa minggu atau ya dalam satu minggu itu tidak hadir sekolah. Sesuai dengan norma yang ada itu, pelanggaran itu sudah mendapat peringatan yang keras. Tetapi jika kami secara ekstrim untuk langsung mengeluarkan siswa itu, ada dampak yang merasanya kurang adil dari pihak orang tua, karena mereka akan komplain kepada kami. Nah, dalam tata tertib sekolah itu sudah jelas, tetapi pas dalam hal ini kami akan memanggil orang tua untuk memberi pengertian kepada orang tua dan juga anak itu bahwa hal ini tidak sesuai. Tapi pada hal ini kami akan memberi kelonggaran dan menurut kami ini dilema. Lalu kalau kami memberi kelonggaran kepada siswa ini, takutnya berdampak kepada siswa lain yang membuat kegiatan yang sama seperti siswa itu. Kenapa teman ini buat, tidak kami takut di situ. Tapi kalau kami langsung mengeluarkan sekolah itu bisa juga berdampak bahwa mungkin siswa kami ini tidak sesuai yang jumlah yang diharapkan. Dan menurut ini dilema yang sering kami dapatkan. Ataupun ada siswa yang membuat ya hal-hal yang tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya terkadang kami dapatkan mereka misalnya ya berkelahi di jam sekolah. Menurut kami itu pelanggaran berat yang harusnya sekolah dikembalikan kepada orang tua. Tetapi karena keadaan sekolah membuat kami mempertimbangkan beberapa kali untuk sebelum melakukan hal. Mungkin ini yang dilema-dilema yang sering kami dapatkan. Ataupun ada hal lain lagi, misalnya karena kami ini sekolahnya sekolah swasta, dia punya pungutan berupa uang sekolah, dan ada sekolah anak yang sudah naik ke tahap lanjutannya belum bisa melunasi administrasi di tahap sebelumnya, dan itu dilema. Mungkin ada hal lain lagi pada kesempatan ini yang dapat sampaikan. Tapi saya mendengar dari tadi pada prinsipnya masih berpihak kepada murid, ya? Ya, baik. Mungkin kalau berpihak pada murid, kalau yang punya kasus mungkin bisa diberi sanksi saja. Ya. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, mungkin dalam penyelesaiannya apakah ada jadwal khusus kah atau langsung diselesaikan kah atau bagaimana? Terima kasih. Jadi dalam menyelesaikan masalah-masalah itu ada hal yang bisa dapat ditangani secara langsung pada saat itu. Mungkin dari peringatan atau mengingatkan kembali kepada siswa atau guru akan tata tertib yang ada untuk tidak dilakukan. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa secara langsung. Kita harus membuat jadwalnya, membuat kesepakatannya, lalu bisa juga melibatkan orang tua dan lain-lain yang harus dijadwalkan untuk semuanya bisa hadir untuk bisa diselesaikan. Tentunya tidak merugikan siswa. Nah, kalau gitu kira-kira dia punya bentuk atau prosedurnya seperti apa? Prosedurnya itu kalau secara langsung itu kan biasanya guru itu bisa langsung memberikan peringatan atau sanksi kepada siswa itu sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Kalau secara tidak langsung berarti kami komunikasikan, kami membuat kesepakatannya, lalu kami menginformasikan kepada siswa jika mungkin orang tua atau pihak lain yang untuk bisa tahu hal itu. Lalu pada jam sudah disepakati kami akan bersama-sama untuk menyelesaikan. Ya, baik Pak. Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus seperti ini, apakah ada faktor-faktor yang membantu atau mempermudah dalam mengambil keputusan? Banyak. Kalau di sekolah itu pasti semua yang mereka membantu, apalagi guru yang sudah banyak pengalaman membantu siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi ataupun masalah-masalah lainnya yang punya keahlian khusus, misalnya guru Pancasila atau guru agama ataupun guru misalnya penanggung jawab kesiswaan. Itu semua dapat membantu kami untuk mencari solusinya dalam mengatasi masalah-masalah ini. Yang kedua juga bisa kami libatkan orang tua ataupun komite ataupun misalnya
yayasan ataupun dari pihak gereja untuk membantu. Dari pihak gereja itu biasanya memberi pengarahan dan mendoakan. Ada juga dari Ada. Berarti kolaborasinya ini sangat besar ya. Ya. Guru, orang tua, dan juga komite dan yang baru buat saya ini melibatkan pihak gereja. Dari gereja ini artinya menurut kami anak-anak ini kami sudah memberikan pengajaran yang terbaik. Ya. Kami juga memberi pengarahan, pelatihan yang terbaik, tapi harus didukung oleh doa. Doa itu mungkin kekuatannya agak lebih lagi untuk bisa membantu anak untuk hidup sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Oke, baik Pak. Dari banyak hal yang telah disampaikan, ternyata untuk mengambil suatu keputusan itu kita perlu kerjasama, mengidentifikasi masalahnya dengan baik sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan siswa dan kita dapat mempertanggungjawabkannya. Terima kasih Pak atas kesempatan sudah bersedia untuk saya tanya jawab sedikit. Saya haturkan limpah terima kasih. Terima kasih juga, mungkin ada hal yang kurang.